Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Restuti Nursafitri, and for English education for semester in Muhammadiyah University of Enrekan. Today, I want to explain about translating strategies. There are strategies of translating. A. Structural strategies. B. Semantic strategies. C. Pragmatic strategies. A. Structural strategies. Structural strategies is the strategy with regard to sentence structure. These strategies are for the most part mandatory, done because if not there, the results of the translation will be unacceptable structurally inside BSA or very possibly unnatural. There are three basic strategies relating to structural problems: A. Addition, B. Subtraction, C. Transposition, D. Modulation. Strategi struktural yang berkenaan dengan struktur kalimat. Strategi-strategi ini sebagai besar bersifat wajib dilakukan karena kalau tidak, hasil terjemahannya akan tidak berterima secara struktural di dalam BSA, atau mungkin sekali tidak wajar. A. Addition. Here is the addition of word in BSA because the BSA structure does so. Addition of this type not a matter of choice but a necessity. As an example, consider the following. BSU, saya guru. BSA-nya, I am a teacher. In the explain above, the word am and a must be added for check BSA structure acceptability. In the following example, the word do must also be added for the same reason. BSU, saya tidak mengira kalau kamu bisa datang hari ini. BSA, I don't not expect that you can come today. A. Penambahan. Penambahan di sini adalah penambahan kata-kata di dalam BSA karena struktur BSA memang menghendaki begitu. Penambahan jenis ini bukanlah masalah pilihan tetapi suatu keharusan. Sebagai contoh, perhatikan berikut ini. BSU, saya guru. BSA-nya I am a teacher. Di dalam contoh di atas, kata am dan a harus ditambahkan demi keberterimaan struktur BSA. Di dalam contoh berikut, kata do juga harus ditambahkan karena alasannya yang sama. BSU, saya tidak mengira kalau kamu bisa datang hari ini. BSA, I do not expect that you can come today. B. Subtraction. Subtraction means the replication of structural elements inside BSA. As with additions, these subtractions are much. Consider the following example. BSU, you should go home. BSA, kamu mesti pulang.
BSU. Her husband an is an engineer. BSA. Suaminya insinyur. In the example above, the structural element word is the verb go and is subtracted from BSA. B. Pengurangan. Pengurangan artinya adanya pengurangan elemen struktur di dalam BSA. Seperti halnya penambahan, penggunaan ini merupakan keharusan. Perhatikan contoh berikut. BSU. You should go home. Kamu mesti pulang. BSU. Her husband is an engineer. BSA. Suaminya insinyur. Di dalam contoh di atas, kata elemen struktural yaitu kata kerja go dan is an dikurangkan dari BSA. C. Transposition. This translation strategy is used to translate clause or sentence. Transposition is a must if without this strategy the meaning of BSU is not delivered. Changing the adjective's location in noun phrases and changing from the plural to singular or vice versa much for translator. An example is as follows. BSU musical instruments can be divided into two basic groups. BSA alat musik ini bisa dibagi menjadi dua bagian. C. Transposisi. Strategi penerjemahan ini digunakan untuk menerjemahkan klausa atau kalimat berbeda dengan kedua strategi sebelumnya. Transposisi bisa dipandang sebagai suatu keharusan atau sebagai pilihan. Transposisi adalah suatu keharusan apabila tanpa strategi ini makna BSU tidak tersampaikan. Pengubahan letak kata sifat di dalam frasa nomina dan pengubahan dari bentuk kata jamak menjadi tunggal atau sebaliknya, perubahan keharusan bagi penerjemah. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. BSU. Musical instrument can be divided into two basic groups. BSA. Alat musik bisa dibagi menjadi dua kelompok dasar. D. Modulation. There are typical transposition examples, also known as modulation. Modulation is a strategy for translating phrases, clauses, or sentences. Here the translator view the message in the BSU sentence from different angles or different ways of thinking. Neumark 1988. This strategy is used if the translation of word with meanings literal does not produce a reasonable or flexible translation. Pay attention the following example. BSU. I broke my leg. BSA. Kakiku patah. D. Modulasi. Ada contoh transposisi yang khas yang juga dikenal sebagai modulasi. Modulasi adalah strategi untuk menerjemahkan frasa, klausa, atau kalimat. Di sini penerjemah memandang
pesan dalam kalimat BSU dari sudut yang berbeda atau cara berpikir yang berbeda. Strategi ini digunakan jika penerjemah kata-kata dengan makna literal tidak menghasilkan terjemahan yang wajar atau luwes. Perhatikan contoh berikut. BSU, I broke my leg. BSA, kakiku patah. B. Semantic strategies. The semantic strategy is a translation strategy carried out by considering the meaning. The strategy is in operation at the level of word, phrases, or clauses or sentence. Semantic strategy consists of the following strategies. A. Borrowing. B. Cultural equivalent. C. Descriptive equivalent and componential analysis. D. Synonym. E. Official translation. F. Depreciation and explanation. Strategi semantik. Strategi semantik ini adalah strategi penerjemahan yang dilakukan dengan mempertimbangkan makna. Strategi ini ada yang dioperasikan pada tataran kata, frasa maupun glosa atau kalimat. Strategi semantik terdiri atas strategi-strategi berikut. Pengaturan. B. Padanan budaya. C. Padanan deskriptif. D. Sinonim. E. Terjemahan resmi. F. Penyusutan dan perluasan. A. Borrowing. Pungutan. Borrowing are translation strategies that carry the word BSU into BSA text, so the translator simply picked up the existing BSU word. Therefore, the strategy. Borrowing can include translation and naturalization. Translation is a translation strategy keep the BSU word intact whether sound or his reading. Naturalization is a continuation of translation. Pungutan adalah strategi penerjemahan yang membawa kata BSU ke dalam teks BSA. Jadi penerjemahan sekedar memungut kata BSU yang ada. Salah satu alasan digunakan strategi ini adalah untuk menunjukkan penghargaan terhadap kata-kata tersebut. Alasan yang lain adalah belum ditemuinya padanan di dalam BSA. Pungutan bisa mencangkup transliterasi dan naturalisasi. Transliterasi adalah strategi penerjemahan yang mempertahankan kata-kata BSU tersebut secara utuh, baik bunyi atau tulisannya. Naturalisasi adalah kelanjutan dari transliterasi. Dengan naturalisasi kata-kata BSU itu ucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan aturan bahasa BSA. Naturalisasi ini juga sering disebut dengan adaptasi. B. Cultural equivalent. Padanan budaya. With this strategy, the translator used the distinctive word in BSA to replace a specific word in BSU. The main thing that needs to be paid attention to is words that are typical of the BSU culture are replaced with words that are also typical in BSA. Example, BSU.
Minggu depan Jaksa Agung Andi Ghalib akan berkunjung ke Swiss. BSA. Next week, the Attorney General Andi Ghalib will visit Switzerland. Padanan budaya Padanan budaya. Dengan strategi ini, penerjemah menggunakan kata-kata khas dalam BSA untuk mengganti kata khas di dalam BSU. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah kata yang khas budaya BSU diganti dengan kata yang juga khas di dalam BSA. Sebagai contoh, perhatikan kalimat atau kutipan. BSU, minggu depan Jaksa Agung Andi Ghalib akan berkunjung ke Swiss. BSA, next week the Attorney General Andi Ghalib will visit Switzerland. See descriptive equivalent and componential analysis. As reflected in this name, these equivalent trees describe the meaning of or function of the word BSU. This strategy is done because the word BSU is very related to BSU distinctive culture and the art of cultural equivalence cannot be felt profit the desired degree of accuracy. Example, BSU, gadis itu menari dengan luwesnya. BSA, the girl is dancing with great fluidity and grace. C. Padanan deskriptif. Seperti yang tercermin dalam namanya, padanan ini berusaha mendeskripsikan makna atau fungsi dari kata BSU. Strategi ini dilakukan karena kata BSU disebut sangat terkait dengan budaya khas BSU dan penggunaan padanan budaya dirasa tidak bisa memberikan derajat ketepatan yang dikehendaki. Contohnya, BSU, gadis itu menarik dengan luwesnya. BSA, the girl is dancing with great fluidity and grace. D. Synonym. Translator can also use the word BSA more or less some for BSU words that are general when reluctant using component analysis. This strategy was taken because of the analysis componential perceived to be able to describe the flow of sentence BSA. Example, BSU, what a cat baby you have got. BSA, alangkah lucunya bayi Anda. D. Sinonim. Penerjemah bisa juga menggunakan kata BSA yang kurang lebih sama untuk kata-kata yang bersifat umum kalau enggan menggunakan analisis konvensional. Strategi ini diambil karena analisis konvensional dirasa bisa mengganggu alir kalimat BSA. Perhatikan contoh berikut. BSU, what a cat baby you have got. BSA, alangkah lucunya bayi Anda. E. Official translation. Another strategy that is often used in official translations has been
standardized. For example, only read-only memory translates to memory simpan tepat in the book. By using this strategy, the translator can get two benefits. First, it can save time, and second, he can participate in giving direction to the development of the Indonesian language on the right track. Terjemahan resmi. Strategi lain yang sering digunakan adalah terjemahan resmi yang telah dilakukan. Untuk itu, penerjemahan yang mengerjakan naskah dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia perlu memiliki pedoman pengindonesiaan nama dan kata asing yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebagai contoh saja, read-only memory diterjemahkan menjadi memori simpan tepat. Di dalam buku itu, dengan menggunakan strategi ini, penerjemah bisa memperoleh dua keuntungan. Pertama, ia bisa menyingkat waktu, dan kedua, ia bisa ikut serta memberi arah perkembangan bahasa Indonesia pada jalur yang benar. F. Depreciation and explanation. Depreciation means the shrinkage of the BSU word component. Example is the translation of the word automobile to mobile. Here element the word auto is omitted, so the word automobile is shrinking. Explanation is the opposite of shrinkage. Here the word element is expanded in BSA. An example is the translation of whale to ikan paus. In this example, the element fish is added because if translated to verb just isn't good enough. F. Penyusutan dan perluasan. Penyusutan artinya penyusutan komponen kata BSU. Contohnya adalah penjam kata automobile menjadi mobil. Di sini elemen kata auto dihilangkan, jadi kata automobile mengalami penyusutan. Perluasan adalah lawan penyusutan. Di sini unsur kata diperluas di dalam BSA. Contohnya adalah penerjemahan whale menjadi ikan paus. Di dalam contoh ini elemen ikan ditambahkan karena kalau diterjemahkan menjadi paus saja kurang baik. Di dalam bahasa Indonesia, paus berarti pimpin umat Katolik sedunia atau the Pope di dalam bahasa Inggris. Thank you, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.